Yang pertama kata beliau bahwa seorang imam itu harus meringankan rukuk dan sujudnya. Maka seorang imam tidak dianjurkan menambah dalam membaca tasbih lebih dari 3 kali. Karena diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, Anas bin Malik meriwayatkan, beliau mengatakan, aku tidak melihat solat yang teringan daripada solat Rasulullah SAW dalam kesempurnaannya. Artinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang imam harus memperhatikan makmumnya. Makanya di sini imam dianjurkan untuk meringankan atau tidak memperpanjang atau berlama-lama dalam ruku dan sujudnya. Maka kalau bisa imam itu mencukupkan diri membaca zikir Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud. Itu hanya 3 kali saja. Di sini Imam Al-Ghazali berlandaskan kepada riwayat daripada Anas bin Malik, di mana dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu meringankan atau memendekkan, tidak memperpanjang atau memperlama bacaan-bacaan dalam solatnya. Tetapi yang harus digarisbawahi itu harus dalam kondisi sempurna. Maka pada malam hari ini kita kembali akan bersama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang kita ambil pelajaran dari kitab beliau, yaitu Ihya Ulumuddin. Namun sebelumnya kita mendoakan kepada seluruh para tuan guru kita, para buya kita, para ustadz kita, dan juga untuk keluarga kita yang mungkin dalam kondisi sakit, ataupun pasangan kita, orang tua kita, salah satu anggota keluarga kita. Maka kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Maka dengan demikian kita membacakan surah Al-Fatihah masing-masing. Bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita masih berada dalam kitab Asrarus Shalah, itu kitab rahasia-rahasia salat, dan kita juga masih berada dalam bab yang keempat, itu tentang imamah wal qudwah, itu tentang bagaimana sikap seorang imam dan juga sikap seorang makmum dalam salat berjamaah. Maka untuk ini kemarin sudah disampaikan apa yang harus dilaksanakan sebelum solat. Itu ada 6 macam, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika dalam membaca, seperti membaca surah Al-Fatihah, kemudian juga membaca surat setelahnya. Ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka sekarang kita masuk kepada bahagian tentang rukun. Apa yang harus diperhatikan dalam masalah rukun dalam solat, baik itu oleh seorang imam ataupun oleh seorang jamaah. Dan di sini ada 3 hal yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.
Beliau mengatakan qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala awwaluha an yukhaffifa ar-ruku'a was-sujuda fala yazidu fi at-tasbihati ala thalathin faqad ruwiya an Anas annahu qala ma ra'aitu akhaffa salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamamin. Yang pertama kata beliau bahwa seorang imam itu harus meringankan rukuk dan sujudnya. Maka seorang imam tidak dianjurkan menambah dalam membaca tasbih lebih dari 3 kali. Karena diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, Anas bin Malik meriwayatkan, beliau mengatakan, aku tidak melihat solat yang teringan daripada solat Rasulullah SAW dalam kesempurnaannya. Artinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang imam harus memperhatikan makmumnya. Makanya di sini imam dianjurkan untuk meringankan atau tidak memperpanjang atau berlama-lama dalam ruku dan sujudnya. Maka kalau bisa imam itu mencukupkan diri membaca zikir Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud. Itu hanya 3 kali saja. Di sini Imam Al-Ghazali berlandaskan kepada riwayat daripada Anas bin Malik, di mana dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meringankan atau memendekkan, tidak memperpanjang atau memperlama bacaan-bacaan dalam solatnya, tetapi yang harus digarisbawahi itu harus dalam kondisi sempurna. Maka Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukhaffifu as-salata biqira'ati surah al-qasira wa yutimmuha min ghairi naqsin bal ya'ti bi aqalli ma yumkin min al-arkani wal ab'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meringankan salatnya dengan membaca surat yang pendek dan menyempurnakannya, tidak menguranginya. Artinya surat yang pendek bukan surat yang panjang. Kemudian beliau berusaha semaksimal mungkin melaksanakan rukun dan sunat-sunat muakkad itu secara pendek. Kan ada doa-doa yang panjang. Namun di sini Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, na'am kata beliau, ruwiya aidan anna Anas bin Malik lamma shalla khalfa Umar bin Abdul Aziz wa kana amiran bil Madinah. Betul juga diriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an tatkala beliau salat di belakang Umar bin Abdul Aziz, gubernur Madinah ketika itu, beliau salat di belakang Umar bin Abdul Aziz yang merupakan Amirul Mukminin pada saat itu. Apa kata beliau? Qala, dia berkomentar, ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salata bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha asyab. Qala wa kunna nusabbihu wara'ahu ashran. Apa kata Anas bin Malik? Ini komentar dia terhadap salatnya Umar bin Abdul Aziz. Saya tidak solat di belakang seorang pun yang lebih mirip solatnya dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari seorang pemuda ini. Artinya Anas bin Malik melihat solat yang dikerjakan oleh Umar bin Abdul Aziz yang dia menjadi makmum di belakangnya, itulah solat yang paling mirip dengan solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ketika itu kami bertasbih di belakangnya, berarti mengucapkan tasbih ketika ruku ataupun sujud itu 10. Berarti ada yang 10, ada yang 3 kali riwayatnya. Kemudian waruya mujmalan annahum qalu kunna nusabbihu wara'a
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i was sujudi ashran. Juga diriwayatkan secara mujmal bahwa mereka mengatakan kami bertasbih di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ruku' dan sujud 10. Maka para ulama mengomentari hal ini, di antaranya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala, bahwa membaca 10 itu juga tidak ada masalah, tetapi dilihat yang berada di belakang jamaahnya. Makanya begitulah pentingnya imam memperhatikan kondisi jamaah. Maka minimalnya itu 3 kali. Kurang dari 3 kali termasuk tidak sempurna. Meskipun 1 kali itu dia sah, tetapi artinya dia tidak pula membatalkan kepada solat, tetapi membaca 1 kali itu mengurangi pahalanya. Maka minimalnya 3 kali. Maka seorang imam mengambil yang 3 kali itu. Tetapi kalau seandainya makmum yang di belakang itu adalah orang-orang yang memang tidak punya kesibukan yang lain, artinya satu komunitas yang kita tahu seperti apa kondisi mereka, maka membaca 10 kali tak masalah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan wadzalika hasan, membaca 10 kali ini sebagaimana riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik. Walakinna salasa idza kasara al-jam'u ahsan, akan tetapi 3 itu apabila jamaahnya banyak maka itu lebih baik. Artinya kalau jamaahnya ramai, apalagi yang datang itu berbagai macam orang profesi, ada musafir, ada yang mukim, maka membaca 3 kali lebih baik. Namun demikian kata beliau, fa amma idza lam yahdur illa al mutajarriduna lid-din fala ba'sa bil 'ashr. Namun jika yang hadir itu adalah orang-orang yang memang dia datang ke masjid itu untuk solat, dan solat dia minta khusyuk, dia minta solatnya itu solat yang terbaik, biarlah agak lama sedikit, maka tak ada masalah membaca 10 kali. Mungkin ada satu tempat yang di sana tak ada orang yang datang, artinya masjidnya bukan masjid di pinggir jalan, yang solat itu adalah masyarakat setempat, dan imam tahu bahwa masyarakat yang solat ini mereka pekerjaan mereka tidaklah begitu banyak, kesibukan mereka tidak begitu banyak, kemudian dia akan bisa berlama-lama dan itu yang mereka inginkan, maka itu tidak ada masalah membaca 10 kali. Tetapi rata kan, apalagi masjid yang berada di tempat umum itu kan jamaahnya bermacam-macam. Maka Nabi SAW dalam banyak riwayat juga disebutkan bahwa Nabi itu sering meringankan solat beliau apabila mendengarkan sesuatu, seperti umpamanya mendengarkan seorang anak kecil yang menangis. Maka imam itu dia harus betul-betul memperhatikan makmumnya, memperhatikan kondisi orang yang di belakangnya. Maka makmum khusyuknya itu kan berarti hilang, tak tahu sama sekali apapun, tetapi dia memperhatikan, mendengarkan kondisi makmum yang di belakangnya. Tapi kalau kita sholat sendirian, terserah kita lah itu. Berapa panjang kita membacanya, maka di sana tidak ada permasalahan. Ini adalah yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang imam dalam masalah rukun, yaitu ketika ruku dan ketika sujud itu membaca zikirnya itu paling sedikitnya 3 kali. Kalau bisa, kalau jamaahnya itu adalah umum, banyak orang-orang yang datang, maka cukupkan 3 kali saja. Tapi kalau jamaahnya itu memang komunitas yang sudah tertentu dan imam tahu bahwa orang-orang yang datang ini mereka adalah orang-orang yang ingin untuk solat berlama-lama, maka ini tidak ada masalah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan 3 kali itu lebih baik apabila jamaahnya itu bermacam-macam. Tetapi kalau yang hadir itu orang-orang yang memang ingin pergi solat dan ingin berlama-lama juga dalam solat mereka, maka tak ada masalah dia membaca 10 kali. Maka belum mengatakan hadza wajhul jam'i bainar riwayat. Inilah salah satu cara menggabungkan semua riwayat sehingga hadis-hadis Nabi itu
amalkan semuanya, tidak ada yang terabaikan. Maka oleh para ulama, cara yang terbaik ketika dilihat ada hadis-hadis yang zahirnya bertentangan, maka cara terbaik adalah menggabungkan hadis itu sehingga tidak ada satupun hadis yang ditinggalkan. Kemudian beliau mengatakan, wa yanbaghi an yaqula al-imamu 'inda raf'i ra'si min ar-ruku' sami Allahu liman hamidah. Dan dianjurkan kepada imam untuk membaca ketika mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu sami Allahu liman hamidah. Ini masih berkaitan dengan masalah ruku'. Makanya beliau menambahkan ruku', karena setelah ruku' kita i'tidal, maka ketika i'tidal itu dianjurkan makmum untuk membacanya. Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala memberikan komentar, kemudian Al-Imam menjaharkan bacaan Sami Allahu liman hamidah, karena ini untuk memberikan peringatan juga kepada makmum yang di belakang. Kemudian yang diperselisihkan oleh para ulama dalam hal ini adalah apakah makmum membaca Sami Allahu liman hamidah atau langsung membaca Rabbana walakal hamdu. Ini yang apa namanya, yang ulama berselisih dalam hal ini. Kalau kita mau tahu dalilnya, nanti silakan kita lihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalil-dalil sebab berbedanya para ulama dalam hal tersebut. Namun ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ulama yang mengatakan bahwa makmum itu tetap membaca Sami Allahu liman hamidah bersama dengan imam, kemudian baru membaca Rabbana walakal hamd. Yang mengatakan ini di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, Abu Burdah, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Yusuf, Muhammad. Dan Imam Atha mengatakan mengumpulkan keduanya bersama imam itu lebih saya sukai. Maka dalam mazhab Syafi'i itu makmum tetap membaca Sami Allahu liman hamidah. Namun nanti kalau kita lihat mazhab Imam Ahmad dan juga mazhab Imam Malik, itu mengatakan makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, tetapi langsung Rabbana walakal hamdu. Jadi nanti kalau ada orang tuanya tidak dibaca Sami Allahu liman hamidah setelah dia i'tidal dan dia sebagai makmum, berarti dia mengambil pendapatnya Imam Malik atau pendapatnya Imam Ahmad. Tapi mana yang membaca, berarti mereka ikut kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu adalah yang pertama dalam masalah rukun. Maka seorang imam harus memperhatikan bacaan tasbihnya dalam rukun itu, maka dibacalah yang teringan di antara zikir-zikir tersebut, maka minimal 3 kali saja. Kemudian yang kedua, yaitu yambaghi lil ma'mum alla yusabiqal imama fi ruku' was sujud. Dianjurkan atau diharuskan kepada makmum, ya, bahwa dia tidak mendahului imam dalam ruku' dan sujud. Tetapi ini semua, ya, tidak hanya ruku', tetapi dalam semua gerakan-gerakan zahir, artinya yang nampak. Kalau bacaan kan tak mungkin sama kita, kecuali bacaan. Kalau bacaan kan sifatnya sir, itu dibaca oleh imam, kecuali yang jahar pun kita dianjurkan mendengarkannya. Seperti umpamanya imam baca Al-Fatihah, maka makmum diam ketika imam baca Al-Fatihah. Kapan makmum baca Al-Fatihah? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang lain, itu Bidayatul Hidayah, belum menjelaskan bahwa seorang makmum itu dia membaca Al-Fatihah itu setelah mengucapkan amin bersama dengan imam. Makanya di antara waktu
diamnya imam itu adalah selesai membaca Al-Fatihah. Maka imam disunnahkan untuk sedikit diam dalam rangka untuk mengambil napas juga untuk membaca surat yang selanjutnya, kemudian agar makmum mendapat kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Berarti kapan? Berarti kapan makmum membaca Al-Fatihah? Imam Al-Ghazali mengatakan setelah imam membaca Al-Fatihah, setelah mengucapkan amin. Namun kalau seandainya ternyata imam ini tidak memberi waktu cukup untuk membaca Al-Fatihah, langsung dia membaca surat, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum? Tetap menyempurnakan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan rukun solat bagi seorang imam ataupun seorang makmum, maka diselesaikan oleh dia sampai selesai, ya. Baru selesai itu dia baru menyimak surat yang dibaca oleh imam. Maka dalam solat jahar seorang makmum cukup hanya membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat. Tetapi kalau dalam solat sir, artinya solat tidak jahar seperti solat zuhur, solat asar, maka ketika itu makmum membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat. Berarti ada dua kewajiban makmum ketika itu. Kenapa? Karena kalau makmum hanya membaca Al-Fatihah saja, bisa jadi nanti imam belum selesai dia terdiam. Padahal solat itu harus diisi dengan zikir dan bacaan Quran. Kemudian untuk gerakan-gerakan yang lain, maka di sini dikatakan bahwa seorang makmum tidak boleh mendahului imam dalam gerakan ruku dan gerakan sujud. Bal yata'akhkhar, bahkan dia harus melambatkan gerakannya itu. Fala yahwi lis-sujudi illa idza wasalat jabhatul imam ila al-masjid. Maka dia tidak bergerak untuk sujud kecuali apabila kening makmum sudah menyentuh tempat sujud. Mungkin di sini yang juga sering terlalaikan oleh kita, ya. Sehingga kadang-kadang imam itu belum sampai lagi sujud kepalanya ke bawah, kita malah sudah ikut pula untuk gerakan kepada sujud. Maka ini perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang makmum. Artinya selesai imam itu baru kita melanjutkannya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan hakadza kana iqtida' as-sahabati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah para sahabat Nabi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya mengikut Nabi dalam salat mereka. Wala yahwi lirruku'i hatta yastiwa al-imam raki'an, maka tidak bergerak untuk ruku' sehingga imam itu telah lurus dalam ruku'. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh makmum, ya. Adapun dalil kata Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala yang menunjukkan bahwa gerakan-gerakan makmum itu harus terakhir daripada gerakan-gerakan imam, itu hadis riwayat Asy-Syaikhan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, fala takhtalifu alaihi, dan janganlah kalian menyelisihinya. Ini adalah yang kedua dalam permasalahan rukun yang harus diperhatikan, baik itu oleh seorang imam dan juga oleh seorang makmum. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan lagi, wa qad qila innan nasa yakhrujuna min as-salati ala thalathati aqsamin. Ada yang meriwayatkan, ada yang mengatakan, kata beliau, manusia ini atau orang-orang yang salat itu berjamaah, mereka keluar dari salat itu ada tiga macam. Makanya orang yang selesai salat, selesai dia salat, ada tiga macam orang yang selesai itu, ada tiga bentuk. Yang pertama kata beliau, ta'ifatun bi khamsina wa ishrina salah. Yang pertama adalah kelompok orang yang mendapatkan pahala 25 derajat
derajat, berarti sempurna dapat pahalanya dia. Siapa mereka itu? Wahumul ladzina yukabbiruna wa yarka'una ba'da ruku'il imam, yaitu orang-orang yang bertakbir dan ruku' setelah ruku'nya imam. Artinya dia tidak mendahului imam. Berarti orang yang tidak mendahului imam dapat pahala dia, pahala solat berjamaah 25 derajat, dalam riwayat yang lain 27 derajat. Kemudian kelompok yang kedua adalah wa ta'ifatun bi salatin wahidah. Itu dapat satu saja, artinya tak dapat dia pahala berjamaahnya. Wa humul ladzina yusawiqunahu. Itu orang-orang yang sama gerakannya dengan imam. Artinya tidak mendahului tetapi juga tidak melambatkan, artinya sama itu imam ruku dia ikut ruku pula, padahal imam belum sampai kepada posisi ruku. Itu maksudnya, artinya sama gerakannya dengan imam itu sendiri. Maka orang yang seperti ini mendapatkan satu solat saja. Artinya sujud rukunya itu bersamaan dengan imam tadi, tidak ada jedah. Kemudian yang ketiga, wa ta'ifatun bila salatin. Yang ketiga, dia tak dapat pahala solat sama sekali. Wa humul ladzina yusabiquna al-imam. Itu orang-orang yang mendahului imam. Belum imam ruku lagi, dia sudah ruku duluan. Imam belum selesai takbir lagi, dia sudah selesai takbir. Maka orang yang seperti ini masuk kelompok yang ketiga, dia tidak mendapatkan apa-apa dari solat jamaahnya tersebut. Ini disebutkan juga oleh Imam Abu Tib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan lagi, wa qad ikhtalafa fi anna al-imama fi ar-ruku'. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa ketika imam ruku, imam sedang ruku, hal yantaziru luhuqa man dakhala liyanala bihi fadla jama'atihim wa idrakuhu litilka ar-raq'ah. Apakah imam ini menunggu orang yang akan datang, orang yang mau masuk ke dalam masjid, supaya orang itu mendapatkan fadilah berjamaah dan mendapatkan satu rakaat? Di begini, imam sedang ruku, kemudian ada orang yang masuk dan dia menyadari itu ada orang yang masuk ini. Maka agar orang tadi pertama tentu mendapatkan sholat berjamaahnya, yang kedua agar tidak tertinggal satu rakaat. Apakah dia tunggu atau langsung saja? Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Namun kata Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala, beliau mengambil pendapat bahwa ditunggu kata beliau apabila imam baru mulai ruku. Artinya mulai ruku dia terdengar orang masuk, maka tak masalah imam memanjangkan zikirnya. Biasa dibaca 3, baca 10 agar orang itu sampai ke dapat satu rakaat. Tetapi kalau imam baru mulai ruku, tetapi jika imam sudah mau bangkit dia lagi, sudah selesai yang ketiga subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, i'tidal lagi, terdengar orang, maka ketika itu tak perlu ditunggu. Itu kata beliau. Namun demikian para ulama juga menggarisbawahinya. Di sini Al-Ghazali menggarisbawahi wa la'alla al-aula anna dzalika mal ikhlas la ba'sa bihi. Memang yang lebih utama tetapi harus dengan keikhlasan. Tak ada masalah dia tunggu orang tadi. Tetapi dia menunggu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau mengatakan idza lam yazhar tafawutun zahirun lil hadirin. Apabila tak nampak pula perbedaan yang jelas oleh orang-orang jamaah yang hadir. Jangan nanti umpamanya mengapa lama imam ni rukuknya ini kata makmum kan? Lama betul karena mungkin apalagi kita jauh nih jaraknya. Dari pintu ke sini itu
Itu jauh juga itu. Kalau makmumnya jalan santai, akan terasa lama imam itu ruku. Maka kalau sudah seperti itu, maka apa Imam Al-Ghazali? Fa inna haqqahum mar'iyun fi tarki tadwil alaihim. Maka kita lebih harus menjaga hak jamaah yang sudah hadir daripada hak orang yang terlambat tadi. Artinya apa? Jangan sampai pula hak makmum kita langgar gara-gara menunggu orang yang datang ketika sudah terlambat tadi. Maka di sini dibolehkan dalam kemungkinan yang memungkinkan tidak terlalu lama. Maka menurut kami apa yang diambil oleh Imam Az-Zabidi tadi itu bisa kita ambil, yaitu kalau masuk di awal ruku kita, maka tak adalah kita boleh membaca lebih. Biasanya mungkin kita baca 3 kali, kita baca 5 kali, atau kita baca mungkin sampai maksimalnya 10 kali. Tapi kalau lambat juga lagi selesailah berdiri kita. Tetapi kalau sudah di pertengahan ataupun di akhir ruku mau itidal kita lagi, maka tidak usah menambah, langsung kita ruku. Ini adalah bentuk bagaimana seorang imam itu selalu memperhatikan kondisi makmumnya. Ini yang kedua dalam masalah rukun, yaitu makmum tidak boleh mendahului imam. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, as-salisatu la yazidu fi du'a tasyahudi ala midri tasyahudi hadhar at-tatwil. Seorang imam tidak boleh menambahkan doa untuk tasyahud itu sekurang tasyahud. Artinya kalau kita membaca doa selesai tasyahud, jangan pula panjangnya itu seperti membaca doa tasyahud. Jadi sama pula panjangnya antara doa yang dibacanya selesai sebelum salam dengan doa tasyahud. Kenapa? Karena itu nanti akan lama tasyahudnya. Wala yakhussu fi du'ai nafsahu. Kemudian imam juga tidak boleh mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri. Kan selesai kita baca tasyahud, fil alamin innaka hamidum majid, kan ada doa-doa yang Nabi ajarkan. Di antara doa itu kan doa berlindung dari 4 macam hal. Kemudian juga doa Allahumma a'inni ala zikrika. Kemudian juga doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Itu kan di antara doa yang Nabi ajarkan. Maka sebagai imam yang pula dibaca semuanya lagi, bacalah satu di antara yang ada tersebut. Karena kalau dibaca semuanya nanti, maka doanya sama panjang dengan tasyahudnya sehingga lama. Padahal kita dianjurkan untuk meringankan. Maka bacalah doa yang dianjurkan, 1 atau 2 yang kita pilih, yang penting jangan yang panjang. Kemudian dalam membaca doa, jangan membaca untuk diri sendiri, tetapi bacalah juga membawa makmum. Makanya kalau kita membaca umpamanya doa Allahumma ighfir lana ma qaddamtu tadi, maka kita baca Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Begitu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan faqad kuriha lil imami yakhassa nafsahu. Maka dimakruhkan seorang imam mengkhususkan doa hanya untuk dirinya sendiri. Sama ketika kita membaca doa, maka beliau wala ba'sa ayyasta'idza fi tasyahudihi bil kalimatil khams al ma'sura an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah dia membaca doa minta perlindungan dalam tasyahudnya sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk 5 doa, yaitu na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini kan di antara doa biasa kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Begitu kita baca. Maka kalau kita sebagai seorang makmum, maka kita membaca Allahumma inna na'udzubika. Jadi kita menyebutkan ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau. Maka dalam sholat berjamaah seorang imam itu dianjurkan untuk membawa
jamaahnya. Dalam riwayat yang lain doa yang tadi itu ada penambahannya, yaitu oleh Imam At-Tirmizi setelah wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi kita berlindung dari azab kubur, azab neraka jahanam, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah al-masihid dajjal. Kelima kita minta perlindungan itu. Maka wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbitna ilaika ghairu maftunin. Maka ada penambahannya. Apabila engkau ya Allah menginginkan suatu kaum sebuah cobaan atau fitnah, maka ambillah kami dan jangan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang terfitnah itu. Maka ini tambahan dalam riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Di sini berarti apa anjurannya? Pertama, imam kalau membaca doa selesai tasyahud, bacalah satu yang pendek saja. Kemudian yang kedua, kalau dia membaca doa, bawalah makmum semuanya. Nah, ini juga penting diperhatikan oleh para imam. Kadang-kadang kan ada imam itu dia hanya menghafal doa saja, tetapi karena mungkin dia tidak pernah belajar tata bahasa Arab, dia tak tahu untuk membedakan mana yang saya, mana yang kami. Nah, makanya kadang-kadang dia doa untuk diri dia saja, tadi bawanya makmum. Maka imam harus belajar. Sama juga, jangan pula nanti yang tidak pakai kami ditambahkan kami. Contoh umpamanya, kita mungkin ada mendengarkan begini baca doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terbayanglah oleh dia, berarti setiap nih harus menjadi nah. Jadi itu aja kaidah dia. Maka dibacanya Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Padahal tak tepat, tetap wa husni ibadatika. Kenapa? Karena husni di situ tak ada di situ dhamir sayanya. Karena artinya ya Allah bantulah saya ala zikrika untuk berzikir kepadamu, wa syukrika untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan memperbagus ibadah kepadamu. Maka tak perlu wa husna, tetap wa husni ibadatika. Makanya imam perlu ketika berdoa perlu juga sedikit memperhatikan kalimat-kalimat tersebut, karena kadang-kadang kaedahnya begitu, asal ni menjadi nah. Sama juga umpamanya doa untuk mayat, nah, kan Allahumma ighfir lahu warhamhu, asalhu menjadi ha. Itu aja kaedah dia, karena itu diajarkan dulu oleh guru-gurunya, cuman tak dibuka pula kitab. Asalhu kalau perempuan menjadi ha, sehingga dia baca apa? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi, padahal wa'afiha, cuman karena hi tak hu di situ dia tak wa'afihi. Ini kan perlu juga sesekali buka-buka juga lah buku itu, karena kalau kita lihat dalam buku belajar kita waktu SD dulu, tuntunan sholat lengkap pun dituliskan di situ, ya, bukan wa'afihi tetapi wa'afiha. Itu yang kadang-kadang imam mungkin atau yang membaca doa sering tersilap karena hanya berpedoman pada kaidah asal ni menjadi na, asal hu menjadi ha. Ini juga perlu diperhatikan supaya tidak salah dalam hal tersebut. Kemudian itu berarti sebelum sholat sudah, ketika membaca Al-Fatihah juga sudah. Sekarang dalam masalah rukun juga selesai. Masuk yang terakhir, itu selesai sholat. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh seorang imam selesai sholat bagaimana? Maka ada 3 juga kata Imam Al-Ghazali, ulaha ayyanwiya bitaslimataini salam alal qaumi wal malaikah. Itu dia meniatkan 2 kali salam itu. Pertama salam untuk jamaah, yang kedua salam untuk para malaikat. Maka assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Maka niat pertama itu salam untuk jamaah, yang kedua salam untuk malaikat. Nah, agar salam kita itu menjadi lebih banyak yang akan didapatkan faedahnya. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan masalah salam ini yang wajib itu kan hanya salam yang pertama saja, itu salam ke kanan. Adapun salam yang ke kiri itu hukumnya sudah sunat, tidak wajib lagi.
Itu yang pertama yang diperhatikan. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan as-saniyatu ayyasiba aqibas salam. Kadzalika fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Duduk sebentar. Jadi selesai salam duduk sebentar dulu. Tidak langsung pergi atau berdiri. Seperti itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi dasarnya duduk sebentar itu pertama Nabi, yang kedua dua orang sahabat bila Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka beliau mengatakan lagi Imam Al-Ghazali, fa yusallin nafilata fi maudin akhar. Kemudian imam itu salat di tempat yang lain, salat sunat maksudnya. Jadi pertama imam selesai salam duduk sebentar dulu. Kemudian setelah itu kalau dia salat sunat pindah ke tempat yang lain. Artinya bukan di tempat dia salat itu sendiri, tapi kalau seandainya mihrabnya itu kecil, maka mungkin dia bergeser sedikit dari tempat salatnya. Fa in kana khalfahu niswatun lam yaqum hatta yansarifna. Jika di belakangnya ada kaum wanita, maka dia tidak berdiri sampai wanita tadi berangkat dari tempat sholatnya. Cuman itu kan kalau tidak ada hijab yang menutupinya. Kalau sudah ada hijab kan tak perlu menunggu lagi, karena kita berpaling pun tak nampak ibu-ibu itu dia duduk, dia mau pulang pun tak kelihatan oleh jamaah lagi, oleh imam. Maka tidak perlu menunggu. Kalau konteksnya hari ini yang masjidnya itu sudah ada hijabnya. Namun ini juga hanya berlaku tentu bagi orang-orang imam yang tidak punya hajat. Kemudian disebutkan lagi bahwa dalam khabar yang masyhur Nabi SAW tidaklah duduk kecuali sekadar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya Nabi itu zikir selesai sholatnya itu tidak panjang seperti disusun tadi. Tapi meskipun demikian oleh para ulama tak ada masalah kalau dibaca lagi zikir-zikir yang lain, karena Nabi pun membacanya seperti itu ya. Makanya oleh Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala belum menjelaskan nanti apa saja zikir-zikir yang dibaca. Terakhir, apabila dia duduk tadi, maka hendaklah imam itu menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Maka imam diharapkan berpaling, artinya berputar duduknya, dan lebih dianjurkan berputar ke sebelah kanan. Tapi ke sebelah kiri tak masalah, ke sebelah kanan. Tujuannya apa? Agar imam tahu siapa saja jamaah yang hadir dan yang tidak hadir. Kemudian selesai itu ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ditambahkan lagi oleh beliau untuk salat subuh, maka di sini ditambahkan membaca doa kunut. Maka doa kunut bagi imam membaca Allahumma hdina fi man hadid. Kemudian di sini beliau sampaikan makmum mengaminkan, namun yang diaminkan itu hanya sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai di situ saja. Kenapa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Semuanya adalah pujian, maka tidak diaminkan lagi oleh Imam Al-Ghazali. Maka di sini yang tepat membaca seperti bacaan imam, ikut saja membacanya, tidak diaminkan. Atau mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, atau membaca sadaqta wa bararta. Artinya bagi makmum ketika ia membaca doa kunut, yang diaminkan hanya sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Selepas itu ikut saja membaca seperti yang dibaca oleh imam. Arti kita ucapkan lagi, tapi pengucapannya tentu dengan suara yang lirih. Kemudian ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin beberapa hal yang disebut oleh Al-Ghazali kepada kita itu bagi dalam bab
imam dan mengikut imam yang perlu diperhatikan dalam 4 hal tadi: sebelum solat, ketika membaca Al-Fatihah, ketika dalam masalah rukun, yang kelima selesai solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada kita sehingga membuat kita lebih mantap dalam memahami agama ini dan semakin kita merasakan kenikmatan setiap ibadah yang kita laksanakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.